Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litania Amerta. Dan masak mie instan itu suatu kegiatan yang cukup melekat dalam masing-masing orang. Karena masak mie instan kadang suatu kebahagiaan ketika situasi yang dibutuhkan datang berbarengan dengan kemampuan kita ini. Tenang, ini bukan tentang endorse kok, bukan tentang mamang-mamang pinggir jalan yang kebetulan jualan mie rebus terus endorsekan daganganku dong gitu. Enggak. Melainkan ini tentang ceritaku aja dengan mie instan. Bukan suatu proses yang kayak mie instan aja yang katanya instan butuh proses. Enggak itu. Kadang aku juga ngerasa bosan dengan kualitas masak mie instanku yang kayak gitu-gitu aja, nggak ada hal baru di dalamnya dan nggak ada variasi apa gitu yang bikin nggak ngebosenin. Ketika udah aku hidangkan makanan tersebut dan aku pikir kayaknya aku harus upgrade lagi tentang peremian ini, karena waktu pas aku makan di warung-warung pinggir jalan, aku tuh sering kali ngamati orang yang lagi masak. Gimana caranya? Kok enak gitu? Dan ya, kayaknya bumbu yang dipakai sama aja. Walaupun ada bumbu khusus sih, tapi kan aku pikir kayaknya aku tahu juga gimana caranya buat itu. Nah, mungkin ini kali ya permasalahannya ketika aku tahu tentang gimana caranya supaya agak beda. Aku tuh karena udah tahu kan, jadi aku mikir gini, gimana kalau hal tersebut tuh aku realisasikan, karena udah tahu nih bumbunya apa aja yang dituang selain bumbu yang ada di situ gitu. Tadinya seperti itu, tapi lagi-lagi kita selalu punya alasan. Kita selalu punya alasan tentang mengapa nggak melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dapat menjawab pernyataan tersebut. Kenapa begini dan begitu? Dan apa artinya sebuah ilmu pengetahuan jika tidak kita realisasikan? Yang ada malahan cuman jadi bahan obrolan di meja kopi belaka. Gitu gak sih? Dalam diri sendiri nggak jauh beda dengan ini. Kadang aku mikir butuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan yang ngerasa kok gini-gini aja, nggak ada peningkatan apapun di dalam diri sendiri. Kadang teringat kan pada saat itu kayak mana resolusi dulu, mana jadwal itu, jadwal yang kayaknya kita buat udah semangat, tersusun rapi untuk produktif. Alhasil ya kembali lagi di rutinitas yang gitu-gitu aja. Besoknya suka mikir, kok gini-gini aja ya? Aneh kan? Atau kamu juga gitu gak sih? Padahal ketika kita sedang merencanakan sesuatu tentang apa yang mau kita lakukan atas nama meningkatkan kualitas hidup, secara pas kita melakukan itu tuh kayak jenius banget gitu, kita menulisnya, merancang materi apa yang akan dibuat, semua itu secara sadar kita lakukan dengan penuh semangat. Dan namun ketika mau mengimplementasikan, yang terjadi itu kayak ngerasa males, yang kayaknya rasa males tuh begitu besar sehingga aku rasa scroll HP itu jauh lebih menyenangkan. Ya gak sih? Ternyata setelah aku cari tahu ya, ini tuh suatu fenomena di mana seseorang mengetahui hal yang dapat meningkatkan produktivitas namun enggan untuk mengimplementasikannya.
Ini dapat dikaji melalui beberapa perspektif dari psikologi dan juga perilaku dari manusia. Kayak ada beberapa faktor sih yang mungkin menjelaskan fenomena ini, melibatkan aspek dari psikologisnya, motivasinya, dan resistensi terhadap perubahan. Kayak kemalasan dan resistensi terhadap perubahan. Ini tuh salah satu alasan utama mungkin adalah resistensi terhadap perubahan. Kayak yang dibilang oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia itu menunjukkan bahwa manusia cenderung memprioritaskan kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Seringkali kita ketika sudah merasa nyaman atau puas dengan keadaan saat ini, kita tuh enggan untuk mengubah rutinitas atau memulai kebiasaan baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Padahal ya kita tahu gitu, kalau untuk merubah keadaan lebih baik ya merubah kebiasaan kita dari sebelum-sebelumnya. Memulai sesuatu hal baru yang kita itu belum pernah melakukan, dan kita tahu gitu caranya untuk menuju ke situ, kita tahu prosesnya seperti ini, kita tahu langkahnya seperti ini, kita tahu cara untuk merubah kebiasaannya begini dan begitu. Tetapi bam, ya lanjut scroll HP sih. Terus ada juga itu efek pemangkasan dan prokrastinasi. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Pemangkasan atau discounting adalah fenomena di mana kita cenderung memberikan nilai yang lebih rendah pada hadiah atau manfaat yang akan kita terima, baik di masa depan dibanding dengan kepuasan atau keuntungan yang dapat diperoleh saat ini. Karena fenomena ini tuh dapat berkontribusi pada perilaku prokrastinasi, di mana seseorang menunda-nunda tindakan yang dapat meningkatkan produktivitas karena imbalan atau manfaatnya terasa jauh di masa depan. Jadi kayak sesuatu hal yang membuat kita malas gerak untuk melakukan kegiatan dalam tanda kutip produktif itu ya gitu sih, kayak kayaknya sesuatu hal yang besar ini akan ada di masa depan gitu, bukan sekarang. Jadi kayak sekarang ini ketika selesai ya nggak ada apa-apanya gitu, kayak nggak merubah keadaan kita besoknya gitu sih yang membuat kita ngerasa malas akan hal tersebut. Dan ada juga tuh yang kekhawatiran akan kegagalan atau perfeksionisme. Ini seringkali orang enggan mengambil tindakan karena takut dengan kegagalan atau memiliki standar perfeksionis yang sulit dicapai. Kekhawatiran ini dapat menghambat motivasi untuk memulai suatu tindakan baru yang mungkin memerlukan waktu dan usaha. Jadi kayak mau berbuat sesuatu itu harus kayak bagus aja nggak cukup gitu. Jadi harus bagus banget. Jadi karena kita berpikir untuk membuat bagus banget, itu banyak hal yang kita pikirkan, detail-detailnya segala macam, sampai pada akhirnya ya kita nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya kayak apa ya? Ya buat sesuatu yang bagus banget itu ya bagus gitu, tapi buat kuantitasnya aja dulu gitu. Seiring berjalannya waktu kan kuantitas itu akan berbuah menjadi suatu kualitas. Ibaratnya kayak kuantitas yang kita buat selama ini gitu,
lama-lama kita akan menambali beberapa hal yang perlu kita perbaiki karena kita udah tahu melakukannya, karena kita udah tahu prosesnya, karena kita udah tahu hasil dari kuantitas tersebut. Jadi kita berpikir kayaknya ini bagus, kayaknya ini ditambah ini bagus, kayaknya begini dan begitu tuh bagus. Nah gitu sih, jadi kayak lakuin aja. Dan aku dulu ada di tahap membuat sesuatu itu harus bagus banget, tapi aku pikir ya itu nggak salah gitu kan, Bobo melakukan sesuatu yang bagus banget lah itu. Tapi yang aku sadari adalah aku nggak gerak-gerak untuk melakukan itu. Jadi kayak buat aja lah dulu gitu. Seiring berjalannya waktu kan bagus tuh gitu. Ya contohnya podcast inilah. Aku rasa ya belum bagus banget, tapi kayak ya udah buat aja dulu gitu. Lama-lama kan akan ada hal yang terbiasa dari situ gitu, entah ngobrol monolog, entah membuat skrip, nggak ngerasa bingung lagi lah gitu sih. Ya aku rasa perubahan dari monolog ini ya banyak gitu. Ya ada beberapa hal yang aku tuh udah terbiasa gitu di pembuatan skrip ataupun ngobrol monolog seperti ini gitu. Ya, seperti itu. Dan ada juga yaitu kurangnya keterlibatan intrinsik. Itu tuh seperti teori motivasi sendiri menunjukkan bahwa motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari faktor luar. Jika kamu tidak melihat nilai intrinsik ataupun kepuasan pribadi dalam suatu tindakan, kamu mungkin kurang termotivasi untuk melakukannya. Jadi kayak daripada kita sibuk untuk mencari motivasi dari luar untuk membangkitkan semangat kita, kenapa kita nggak coba untuk memotivasi diri kita sendiri supaya ketika kita kehilangan semangat, kita nggak perlu pusing-pusing untuk keluar mencari sesuatu ataupun seseorang yang bisa membuat kita termotivasi. Kayaknya motivasi terbaik ya diri kita sendiri. Mendapatkan motivasi dari luar itu bagus, tapi gimana jadinya kalau motivasi dari luar yang saat ini di lingkunganmu tidak ada, atau malah justru lingkunganmu sendirilah yang gak mendukung atas apa yang akan kamu lakukan, atas apa yang kamu pikirkan? Ayo, gimana? Agak pusing sih. Ya walaupun gitu ya, penting untuk diingat bahwa setiap individu itu unik dan faktor-faktor tersebut mungkin berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda pada setiap kita. Kesadaran akan faktor-faktor ini ya semoga dapat membantu kita untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan produktivitas. Walaupun gak sekaligus langsung, untuk melakukan hal yang sebesar sekalipun, paling tidak kayaknya mulailah dengan langkah-langkah kecil yang kita anggap gampang. Karena dari buku Atomic Habit, kesimpulan yang aku ingat itu ya lakukan hal kecil untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Karena dengan hal kecil tersebut kita ngerasa tidak membebani dalam melakukan hal tersebut. Karena itu jauh lebih baik untuk kedepannya ketimbang kita diam aja sama sekali nggak ngelakuin apa-apa. Ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi ya dalam hal kecil yang kita buat itu pun dalam jangka setahun kita mulai sadar dengan perubahan tersebut. Ada yang bilang setahun itu waktu yang sangat lama. Namun dengan hari ini yang kayaknya tiba-tiba aja malam, tiba-tiba aja ganti hari, terus entah itu kita ngobrol sama orang lain ataupun kita yang ngobrol dengan teman kita sendiri, kok kayaknya hidup ini cepat kali ya. Gitu sih, kayak tanpa kita sadari
kok cepat gitu saat ini gitu. Tapi kalau kita berpikir setahun melakukan ini, kayak, wah anjir nih, wah lama kali gitu, banyak banget gitu. Padahal ya ketika kita menarik lagi obrolan tersebut ke belakang, anjir kok cepet kali ya, tiba-tiba aja udah hari ini gitu sih. Yap. Oke deh, mungkin itu aja di podcast monolog kita hari ini. Terima kasih udah ngedengerin. Aku dari Litania Amerta. Bye-bye. Oh ya, kan tadi ngomongin tentang mie instan. Kamu sukanya yang direbus atau digoreng sih? Bem.